Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KPI dimanapun kalian berada. Berjumpa dengan saya Hamami dari mahasiswa STAI K. Haji Badu Zaman. Dan sekarang saya berada di SMK Wikarama 1 Garut. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kita datang ke sekolah ini? Ya, untuk mencari tahu hal positif dan dakwah apa saja yang berada di sekolah ini. Langsung saja, cek di zone. Jadi di depan kita sekarang itu ada tempat buat komposer. Nah, untuk komposer sendiri itu menggunakan suatu cairan namanya bioaktivator yang mengandung beberapa mikroba untuk menguraikan liquid biostarter and biofertilizer. Di sini ada bidang komposnya dan juga ada beberapa hal lain seperti untuk biofatnya, ada juga urea untuk bahan penguraian. Untuk cara komposernya sendiri, jadi untuk isinya itu 3:1 ya. Untuk tiganya itu adalah sampah-sampah yang sudah warna coklat. Dan untuk yang satunya lagi tuh yang warna hijau. Mengapa? Karena yang coklat itu lebih cepat untuk terurai, sedangkan yang hijau itu sedikit lama. Jadi kita menggunakan sampah dengan perbandingan 3:1. Pertama-tama kita masukkan sampah-sampahnya. Sampah organik terutama. Yang tidak boleh masuk ialah beberapa sampah lain seperti sampah organik, anorganik seperti mungkin daging, kotoran anjing atau kucing, dan beberapa hal lain yang berbahaya seperti baterai dan lain-lain. Terutama bahan kimia tentu saja. Kita masukkan sampah organik, lalu kita padatkan sampai minimal tingginya itu kurang lebih sekitar 20 cm. Nah, ketika sudah 20 cm, barulah kita memasukkan beberapa bahan yang lain. Seperti pertama ada urea. Untuk takarannya kita kira-kirakan di 1 genggam tangan. Disebar dengan secara merata ureanya. Selanjutnya untuk biofat, takarannya kurang lebih sama ya, dan cara penaburannya juga masih sama. Untuk biofat sendiri, ini sebenarnya hanyalah mikroba pencerna bahan organik yang mana sebenarnya mikrobanya juga dari pupuk kompos yang sebelumnya. Hanya saja pupuk kompos ini adalah versi keringnya, yang kita bahas sekarang adalah versi yang agak lembeknya begitu. Kurang lebih takarannya seginilah ya, nggak beda jauh gitu, disebarkan juga gitu. Disebarkan secara merata ke pinggir-pinggirnya juga gitu. Setelah begini, kita akan langsung menggunakan cairan ini yang namanya adalah bioaktivator. Cara penggunaannya adalah cukup dengan satu gayung air, ya kurang lebih 1 liter air lah gitu. Untuk 1 gayung air ini kita gunakan sebanyak 1 tutup botol bioaktivator.
Satu tutup botol begini ya. Satu tutup botol ini bisa untuk 1 liter air dan bisa untuk satu layer sampah kompos yang masih baru akan dibuat gitu. Ditaburkan, lalu diaduk secara merata begitu. Diaduk merata ya, kurang lebih beginilah caranya. Lalu disiramkan secara merata untuk ke seluruh bagiannya, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Diusahakan jangan sampai ada yang terlewat, disiram gitu. Karena air bioaktivator ini yang paling mempengaruhi untuk pembuatan pupuk kompos ini. Karena sebenarnya hanya dengan 2 bahan urea dan juga biofat ini sebenarnya sangat kurang untuk membuat pupuk kompos itu, karena bakteri yang ada di sini sebenarnya bakteri yang kurang aktif begitu. Sementara kompos itu semakin cepat, semakin mudah terurai, jadi akan semakin cepat proses compostingnya. Biasanya kan compostingnya antara 2 sampai 4 bulan. Nah, kalau semakin kecil itu berarti bisa dicapai dalam 2 bulan. Kalau besar berarti nanti akan sampai sekitar 4 bulan. Indikator pupuk kompos yang sudah matang ini warnanya menjadi gelap seperti itu. Terus daun-daun ini akan mudah hancur kalau kita pegang seperti itu. Terus dari aromanya juga, baunya bau tanah seperti itu kan. Jadi kembali ke tanah seperti itu. Itu indikator pupuk kompos organik ini sudah bisa dipakai. Kita pastikan sampah anorganik ya, kalau di sini ada tali seperti ini tidak masuk seperti itu gitu kan. Jadi pastikan yang masuk ke sini adalah sampah-sampah organik saja. Misalkan juga sampah organik yang sekiranya lama terurai, yang ini seperti bambu gitu kan, itu juga usahakan tidak masuk saja. Baiklah teman-teman, kita sekarang sedang berada di Taman Budaya SMK Wikrama 1 Garut. Dan saya sekarang sedang bersama Pak Agustian. Beliau adalah selaku Wakasek bagian kesiswaan. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Jangan apa, silakan. Kami dari mahasiswa STAI Kyai Haji Badruzzaman ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait sejarah berdirinya SMK Wikrama. Mungkin barangkali Bapak bisa menjelaskan? Baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustian Hardi dari SMK Wikrama 1 Garut. Saat ini diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan terima kasih sebelumnya kepada Akang yang sudah berkunjung ke SMK Wikrama 1 Garut dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari kampus. Mudah-mudahan tugasnya berjalan dengan baik dan juga sukses. Menanggapi pertanyaan yang pertama mengenai sejarah SMK Wikrama 1 Garut. Jadi SMK Wikrama 1 Garut itu berdiri pada tahun 2011 di Kabupaten Garut. Nah, sebelumnya ada SMK Wikrama Kota Bogor yang telah menjadi pusatnya sejak tahun 1996. Nah, kemudian mengapa kami dirikan di SMK Wikrama 1 Garut Kabupaten Garut, yaitu atas dasar keprihatinan kami terhadap dunia pendidikan yang memang sejauh ini perlu adanya perluasan pendidikan yang bermutu juga berkualitas. Ya, harapannya dengan keberadaan kami di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Garut, dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan dari pemerintah. Dalam hal ini tentu saja tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dalam hal ini juga tentu saja tidak hanya cerdas secara intelektual, kemudian emosional, tapi juga spiritual. Saya kira itu untuk sejarahnya berdasarkan pengalaman selama ini kami berdiri di Kabupaten Garut. Baik Pak. Ya. Selanjutnya, bagaimana para guru di sini dalam menerapkan kedisiplinan kepada para siswa dan siswinya? Oke, baik, terima kasih. Untuk penerapan sistem kedisiplinan yang ada di sekolah kami kebetulan saat ini saya sedang memegang satu buah buku, yaitu bernama Buku Kejar Prestasi Akang Hamami. Jadi buku Kejar Prestasi ini merupakan salah satu tools
yang ada di SMK Wikrama 1 Garut dan SMK Wikrama yang lainnya untuk memonitor semua perilaku siswa, dari siswa mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kemudian dari mulai misalkan kegiatan di sekolah itu yang dilakukan pertama kali mereka datang ke sekolah melalui tahapan atau proses GDS. GDS adalah gerakan disiplin sekolah, di mana para siswa datang dari rumahnya masing-masing menuju ke sekolah untuk diperiksa oleh para petugas dan memastikan kesiapan mereka mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya apakah dinyatakan siap atau tidak. Jika misalkan dalam suatu kegiatan tersebut ada suatu penemuan atau temuan pelanggaran, maka kami akan langsung mencatat ke dalam buku kejar prestasi ini. Termasuk kalau misalkan para siswa membuat suatu tindakan yang baik atau terpuji, kami juga sama akan memberikan penghargaan atau apresiasi dan tercatat juga di buku ini. Seperti itu. Nah, kemudian sistem buku ini nanti selain memonitoring kegiatan sekolah dimulai dari pagi hari tadi, yaitu GDS, juga Kang Hamami. Ya. Dan mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, Pak ya. Silakan. Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi pihak sekolah dalam menjalankan program seperti menerapkan kedisiplinan pada siswa, Ya. terus pemeliharaan lingkungan dan lain-lain, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, Kang Hamami. Saya menanggapi dulu terkait dengan kedisiplinan ya, Kang, ya, sebelum ke lingkungan. Jadi tantangan pada saat kami mencoba mendisiplinkan para siswa, kami terlebih dahulu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Bagaimana caranya siswa agar bisa menjadi baik adalah karena mereka meniru kami. Tentu saja meniru kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, tapi kami selaku fasilitator dalam hal ini berprofesi sebagai guru yang tiada lain tiada bukan adalah sebagai profesi yang mulia, tentu saja harus memberikan teladan yang baik. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya keteladanan tersebut, para siswa dapat meneladani guru-gurunya. Nah, kemudian selain itu juga diharapkan para siswa ketika siswa sudah terikat dengan suatu peraturan di sekolah, harapannya memang mengikuti. Tapi pada saat kejadian di lapangan, pada saat kenyataannya di lapangan memang kan bermacam-macam karakter. Ya, maka dari itu diharapkan dengan adanya suatu keteladanan yang tadi saya sampaikan, diharapkan itu bisa menjawab dari pertanyaan Kang Hamim barusan. Nah, kemudian terkait dengan lingkungan. Kalau untuk lingkungan, ada hal-hal yang menjadi program unggulan kami. Misalkan di SMK Wikrama 1 Garut itu ada kegiatan namanya CBT, kegiatan PLH. CBT itu adalah kompetensi based training, di mana setiap siswa bergantian terjadwal untuk mengelola lingkungan. Gitu. Jadi setiap ada sampah yang mereka pungut, kami berikan pemahaman kepada mereka bahwa yang kalian nanti dipungut di perjalanan kalian selama ada di kampus SMK Wikrama 1 Garut, kami yakinkan bahwa itu menjadi salah satu ladang amal kebaikan. Nah, dengan harapannya seperti itu harapannya mereka bisa berpikir bahwa oh, ini bukan hanya sampah semata, tapi juga ini ada pahala yang akan mengalir suatu saat nanti dari hal sesederhana itu. Nah, kemudian kami juga menerapkan sistem tidak boleh membawa plastik ke dalam lingkungan sekolah. Mulai pada saat di gerbang sekolah yang tadi disampaikan di awal ada kegiatan GDS, gerakan disiplin sekolah. Jadi setiap siswa itu kami periksa setiap barang bawaannya. Kalau misalkan ada barang bawaan yang tidak boleh sesuai aturan yang ada di sekolah kami, maka tidak boleh masuk barang tersebut. Nah, kemudian setelah itu juga barang-barang yang ditemukan, misalkan ada sampah yang mereka bawa, maka kami kelola. Maksudnya kelola itu artinya tidak dimasukkan ke dalam lingkungan sekolah, tapi juga kami kelola sehingga anak-anak bisa kembali untuk diberikan semacam pemahaman bahwa hal-hal seperti ini sebaiknya tidak dibawa ke lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Tentu saja untuk meminimalisir bagaimana caranya untuk
tidak menggunakan sampah atau tidak mengkonsumsi barang-barang yang bisa memunculkan sampah gitu. Jadi mulai dari sekolah. Harapannya dengan mereka dapat ilmu, pengetahuan serta pemahaman seperti itu di sekolah, nanti mereka dapat melakukan atau menerapkan di lingkungan rumahnya masing-masing. Seperti itu Kang Hamami. Sebetulnya sangat panjang Pak Kang Hamami terkait dengan banyak hal atau banyak kegiatan di SMK Wikrama 1 Garut. Namun karena saya dibatasi hanya 3 pertanyaan, sepertinya jawaban saya cukup. Baik Pak. Baik teman-teman, kita sekarang sedang berada di Taman Budaya SMK Wikrama 1 Garut. Dan sekarang saya sedang bersama Pak Ridwan. Beliau adalah guru di sekolah ini. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak bila waktunya terganggu. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana sekolah mengajarkan dan menanamkan karakter siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan dan menjaganya? Oke. Baik, mungkin untuk di Wikrama 1 Garut ini ada beberapa yang sudah diterapkan untuk menanamkan karakter siswa itu menjaga lingkungan ya. Jadi bukan membersihkan lingkungan. Berarti kan kalau membersihkan lingkungan artinya bisa jadi pola hidupnya itu kurang bersih sehingga membersihkan. Tapi kita menanamkan pola hidup menjaga sehingga nanti lingkungannya itu tidak tercemar. Nah, untuk beberapa program sendiri, yang pertama itu kita ada yang namanya GDS. Ya, gerakan disiplin siswa. Jadi dalam GDS itu tidak boleh ada plastik yang masuk ke sekolah. Untuk apa? Meminimalisir sampah plastik. Ya, jadi kami SMK Wikrama 1 Garut inginnya zero waste khususnya di bagian sampah plastik. Tuh. Jadi dari pola seperti itu dibiasakan anak-anak membawa peralatan makan, peralatan minum yang memang bisa digunakan kembali. Jadi pola karakter menjaga di bagian itu. Karena kalau misalkan dibebaskan banyak makanan kemasan, tentunya di sini artinya menyumbangkan sampah plastik yang banyak. Tuh. Jadi dalam penerapan yang pertama itu kita punya yang namanya GDS, di mana peraturan tidak boleh ada sampah atau kemasan plastik masuk ke sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengatasi sampah organik yang dihasilkan ya dari aktivitas di sekolah. Sampah organik ini dihasilkan tadi dari makanan ya, dari dapur, kemudian dari kantin juga. Nah, kita selalu menerapkan bahwa makanan yang kita ambil itu seharusnya dihabiskan. Nah, adapun ketika memang sudah terbuang, bagaimana kita cara mengelola atau menjaganya itu, kita punya program Project Work P5. Jadi kaitannya dengan mata pelajaran P5. Nah, penjadwalannya itu setiap hari ada 4 siswa. 2 siswa dari kelas 10, 2 siswa dari kelas 11 yang mendapatkan mata pelajaran P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, kegiatannya apa saja dalam pengelolaan lingkungan? Yang pertama tentu bisa kakak-kakak lihat di sini, kita tidak punya yang namanya cleaning service di sekolah ya, yang membersihkan area koridor, lapangan ya. Itu semuanya siswa pada program Project Work P5 dijadwalkan. Ada form checklistnya, kita punya 3 sesi mekanismenya. Sesi 1 dari pagi sampai istirahat pertama, nah itu fokus membersihkan area luar ruangan seperti menyapu, terus memastikan tidak ada sampah yang mungkin terbuang, entah itu bekas tisu atau kertas ya. Kemudian di sesi 1 lebih clear up seluruh area. Itu biasa dilakukan sama teman-teman yang terjadwal di project work tersebut. Yang kedua, untuk dari sampah residu atau plastik, tentunya itu kita tidak bisa manfaatkan, kita buang ke depan kecuali plastik kemasan botol, tapi itu sudah terjaring ketika GDS, jadi tidak ada. Paling plastik-plastik yang memang dihasilkan dari dapur ketika memang belanja sayuran dan lain sebagainya, yang memang itu tidak dapat kami olah secara langsung untuk saat ini. Kemudian untuk sampah organik sendiri,
seperti daun yang hasil teman-teman tadi sapu itu kita gunakan untuk membuat kompos. Di sebelah saung di sana ada kompos bag. Jadi setiap seminggu sekali kompos itu diisi kompos bag itu dengan daun-daun yang terkumpulkan di sebelah sana. Ada 2 tong sampah itu. Nah itu khusus untuk daun dimasukkan ke kompos bag. Kita memiliki 8 kompos bag. Jadi kompos bag pertama itu bisa dipanen hasilnya setelah ke-8-nya itu diisi. Jadi setiap minggu sekali. Minggu sekarang kompos bag 1, minggu depan kompos bag 2 diisi, yang ini dibiarkan supaya terjadi perubahan dari atau pengomposan itu sendiri dengan menggunakan mikroba. Dan untuk makanan mikrobanya sendiri kita punya air cucian beras yang dihasilkan dari dapur, jadi saling terintegrasi. Nah, setelah 2 bulan atau 8 bag itu terkumpul, bag pertama bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya bag itu diisi kembali dengan hasil daun-daun yang sudah dikumpulkan. Saya Hamami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.